warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Dia Ayu Fitriani, nomor absen 6 dari kelas 12 LPLB SMK Negeri 2 Karanganyar. Di sini saya akan menjelaskan materi KD 3.10 tentang menganalisis perancangan produksi massal. Sebelumnya, apa sih pengertian produksi itu? Produksi adalah suatu kegiatan yang dikejarkan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan menambah daya guna sebuah benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa. Sedangkan kegiatan menambah daya guna sebuah benda dengan mengubah sifat dan bentuknya disebut produksi barang. Selanjutnya, apa sih pengertian produksi massal? Produksi massal adalah nama yang diberikan kepada sebuah metode memproduksi barang dalam jumlah besar dengan biaya yang rendah per unitnya. Walau harga yang murah tidak berarti dengan kualitas yang rendah. Sebaliknya, diproduksinya barang dalam jumlah yang besar telah distandarisasi oleh interchangeable parts atau peralatan yang dapat digunakan untuk memproduksi barang yang sama. Menurut Armstrong dan Kotler, mass production atau produksi massal adalah kemampuan untuk menyediakan produk dalam skala yang massal yang didesain secara individual dan dikomunikasikan untuk dipertemukan dengan kebutuhan setiap pelanggan. Produksi massal terdiri dari yang pertama bangunan pabrik, yang kedua peralatan atau equipment, yang terakhir perkakas atau tools. Produksi massal memiliki ciri-ciri utama. Yang pertama, adanya standar yang jelas dalam proses produksi. Yang kedua, memiliki mesin yang bisa memproduksi secara terus-menerus dan dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga, semua alat produksi bisa berjalan seimbang. Dan yang keempat, waktu produksi relatif singkat. Yang kelima, dalam penggunaan bahan baku sudah bisa berjalan secara otomatis. Yang terakhir, kemudahan dalam kontrol produksi. Produksi massal juga memiliki keuntungan dan kekurangannya. Untuk keuntungan produksi massal yakni yang pertama, akurasi dan otomatisasi tinggi. Yang kedua, kurang biaya tenaga kerja. Yang ketiga, tingkat produksi cepat. Dan yang terakhir, biaya per unit relatif murah. Untuk kekurangannya, pertama, sumber daya yang terbuang. Jika ada kesalahan pada mesin atau kesalahan desain pada produk. Yang kedua, tidak ada jaminan produk akan seluruhnya terjual. Yang ketiga, kurang beragam. Dan yang terakhir, memerlukan banyak investasi untuk membeli mesin. Untuk yang selanjutnya, penerapan produksi massal. Perusahaan yang ingin bertahan di era kompetisi yang sangat sengit ini harus mempunyai produk berkualitas dengan harga yang bersaing. Hal ini disebut dengan ekonomi scale atau skala ekonomi. Semakin baik perusahaan menciptakan produk dengan skala ekonomis, maka semakin kuat pula bersaing di pasaran. Untuk mendapatkan harga yang baik, perusahaan biasanya menekan biaya produksi dengan cara yang pertama yakni mengurangi biaya bahan baku dengan membeli bahan baku dengan jumlah yang besar untuk mendapatkan potongan harganya. Yang kedua, membeli mesin-mesin yang lebih canggih dengan tingkat efisiensi tinggi. Yang ketiga, menambah kapasitas produksi.
Setelah itu, dalam melakukan kegiatan produksi dan operasi yang efektif dapat dilakukan dengan cara pertama, mengurangi biaya produksi. Yang kedua, meningkatkan mutu atau kualitas produk. Yang ketiga, segera merespon permintaan pelanggan. Dan yang keempat, memungkinkan menginovasi produk tersebut. Yang kelima, mempercepat produksi produk. Dan yang terakhir yakni rancangan produksi massal. Terdapat 5 spesifik yang berhubungan dengan laba dan biasa digunakan untuk menilai kinerja usaha pengembangan produk, yaitu yang pertama, kualitas produk. Seberapa baik produk yang dihasilkan dari upaya pengembangan dan dapat memuaskan kebutuhan pelanggan. Kualitas produk pada akhirnya akan mempengaruhi pangsa pasar dan menentukan harga yang ingin dibayar oleh pelanggan. Yang kedua yakni biaya produk. Biaya untuk modal peralatan dan alat bantu serta biaya produksi setiap unit disebut biaya manufaktur dari produk. Biaya produk menentukan berapa besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan pada volume penjualan dan harga penjualan tertentu. Yang ketiga, waktu pengembangan produk. Waktu pengembangan akan menentukan kemampuan perusahaan dalam berkompetisi, menunjukkan daya tanggap perusahaan terhadap perubahan teknologi, dan pada akhirnya akan menentukan kecepatan perusahaan untuk menerima pengembalian ekonomis dari usaha yang dilakukan tim pengembang. Yang keempat, biaya pengembang. Biaya pengembang biasanya merupakan salah satu komponen yang penting dari investasi yang dibutuhkan untuk mencapai profit. Dan yang terakhir yakni kapabilitas pengembang. Kapabilitas pengembang merupakan aset yang dapat digunakan perusahaan untuk mengembang produk dengan lebih efektif dan ekonomis di masa yang akan datang. Proses produksi massal pada umumnya memproduksi kumpulan-kumpulan produk dalam jumlah besar dengan mengikuti serangkaian operasi yang sama dengan produk sebelumnya, sehingga proses ini sering disebut dengan repetitive proses. Tahapan pada produksi massal adalah seperti gambar di sini. Yang pertama, tahap perancangan atau planning. Yang kedua, tahap implementasi atau pelaksanaan. Yang terakhir yakni tahap pengendalian atau controlling. Yang pertama adalah tahap perencanaan produksi massal. Apa sih pengertian perencanaan itu? Perencanaan adalah tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan sesuai dengan periode dan waktu yang direncanakan. Selanjutnya, untuk pengertian perencanaan produksi yakni perencanaan dan pengorganisasian mengenai pekerjaan, bahan mesin, dan peralatan serta modal yang diperlukan untuk memproduksi barang dengan suatu metode tertentu sesuai dengan kemampuan perusahaan. Dalam penyusunan proses produksi massal harus memperhatikan yang pertama, karakter produksi itu sendiri. Yang kedua, tingkat kesulitan pada produk itu. Yang ketiga, banyaknya permintaan dari pelanggan. Yang keempat adalah komponen dan bahan yang harus disiapkan. Yang kelima, tata cara urutan pengerjaan produk, pembagian kerja, dan lamanya pekerjaan. Yang terakhir yakni biaya produksi yang akan diperlukan nanti. Perencanaan produksi memiliki tujuan sebagai langkah awal untuk menentukan aktivitas produksi dan sebagai masukan rencana sumber daya. Rancangan produksi massal yang biasanya dikerjakan perusahaan yaitu yang pertama, mengidentifikasi produk yang akan dibuat. Kedua, mengidentifikasi alat atau mesin dan bahan yang dibutuhkan. Yang ketiga, mengidentifikasi tenaga kerja dan soft skill-nya. Yang keempat, menyusun urutan kerja, pembagian kerja, perintah kerja, dan target waktu pengerjaannya nanti.
Yang kelima, menyusun atau menata denah atau pengerjaan pada produk. Yang keenam, menyiapkan alat dan bahan terkaitnya. Yang ketujuh, memulai proses produksi sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Yang kedelapan, memperhatikan keselamatan dan standar kerja nantinya. Yang kesembilan, memulai sesuai alur kerja dari awal sampai akhir. Dan yang terakhir, mengemas produk akhir yang kita buat. Proses persiapan alur atau skema dalam produksi massal terdiri atas kegiatan. Yang pertama yakni penjadwalan waktu, berapa lama waktu yang dikerjakan untuk menyelesaikan produk tersebut. Yang kedua, pemilihan peralatan. Peralatan apa saja sih yang dibutuhkan dalam pembuatan produk tersebut. Yang ketiga, pengerjaan dengan perkakas. Cara, strategi, dan metode pengerjaan produk tersebut seperti apa dan bagaimana metodenya. Yang keempat, mobilisasi personalia. Berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan dan bagaimana cara kerjanya. Yang kelima, pembelian material. Menyiapkan bahan baku dan pendukungnya serta bahannya seperti apa dan bagaimana kriteria bahan bakunya. Dan yang terakhir yakni pembagian pekerjaan. Pembagian kerja setiap bagian atau orang dan berpengalaman. Berapa lama waktu yang dibutuhkan serta tahapan perakitan produknya bagaimana. Perencanaan produksi selanjutnya yakni perencanaan produksi dan pengontrolan. Seperti dilihat dari gambar saya sebelah ini, yang pertama ada routing, yang kedua scheduling, yang ketiga dispatching, dan yang terakhir follow up. Untuk yang pertama yakni routing. Routing adalah menetapkan dan menentukan urutan-urutan proses produksi dari bahan mentah sampai menjadi produk akhir. Di dalam menentukan urutan-urutannya harus sudah termasuk penyusunan alat-alat yang akan dipergunakan nantinya. Yang kedua yakni scheduling. Scheduling adalah menetapkan dan menentukan jadwal kegiatan operasi proses produksi yang disinergikan sebagai suatu kesatuan. Dari scheduling nantinya akan dapat diketahui dan diawasi penggunaan waktu pada setiap saat pemesanan produksi sesuai dengan urutan-urutannya. Yang ketiga, dispatching. Dispatching adalah menetapkan dan menentukan proses pemberian perintah untuk memulai melaksanakan operasi proses produksi yang sudah direncanakan di dalam routing dan scheduling. Dan yang terakhir yakni follow up. Follow up adalah menetapkan dan menentukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi penundaan dan mendorong terkoordinasinya seluruh perencanaan operasi dalam proses produksi. Dan yang terakhir yakni tahap perencanaan produksi massal. Pada tahap perencanaan produksi massal dibagi menjadi 4 bagian. Untuk yang pertama adalah tahap desain awal. Pada tahap ini, suatu perusahaan sudah menentukan desain awal produk tersebut yang berupa desain spesifikasi dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah produk yang dibuat nantinya. Contohnya seperti gambar. Untuk yang kedua yakni tahap desain produk. Pada tahap ini, perusahaan sudah dapat menentukan desain dari suatu produk yang dapat berupa gambaran dari produk tersebut seperti bentuk, warna, ukuran, dan lain sebagainya dengan sangat tepat. Contohnya seperti gambar. Yang ketiga yakni tahap cara pembuatan. Pada tahapan ini merupakan tahapan di mana perusahaan harus menentukan urutan proses pembuatan suatu barang, tempat untuk bekerja yang tepat, dan segala macam peralatan
yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang yang akan kita buat tersebut, seperti gambar. Yang terakhir yakni tahap pembuatan. Pada tahap ini perusahaan mulai memproduksi barang yang diinginkan dan memodifikasi lebih lanjut barang yang sedang dibuat tersebut. Proses pembuatan barang harus disesuaikan dengan desain, memiliki kualitas yang terbaik dan peralatan mesin yang tersedia. Contohnya seperti gambar. Oke, sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.